Sugesti pikirannya. Seperti contohnya ini Pak, ini panas. Kalau saya sugesti pikiran saya bahwa ini bukan bara api, tapi ini saya anggap saya pegang ini Pak. Ini nggak panas Pak. Ada bahasa kalau kita mengejar dunia, dunia itu akan lari, ya semakin menjauh. Tapi kalau kita meninggalkan daripada dunia itu, dunia akan mendatangi kita. Nah, cuman bahasa itu tidak ada yang mendetail secara definisi, secara detail tidak ada. Akhirnya orang itu tidak bisa menjangkau secara rasional, secara logikanya tidak bisa menjangkau, bingung. Kalau kita kalau tidak kerja, kita tidak makan. Bagaimana mungkin kalau kita meninggalkan dunia akan datang dengan sendirinya? Jadi jawabannya itu begini Pak. Bahasa itu lahirnya dari bahwa yang paling istiqomah kepada Allah itu adalah dunia, termasuk sama isinya, kecuali manusia. Kenapa demikian? Sekarang begini, bumi ini Pak, ya, ini sudah tidak kuat. Nampung manusia tidak kuat karena saking banyaknya maksiat yang terjadi. Tapi gempa itu tanpa ada perintah, bumi tidak akan pernah gempa. Laut itu sudah tidak kuat Pak, nanggung orang itu sudah tidak kuat saking banyaknya maksiat. Coba kita lihat, banyak daripada orang itu yang kerjanya istilahnya apa namanya Pak, mencari ikan istilahnya, nelayan, itu banyak meninggalkan sholat. Itu laut sudah tidak ridho, tapi karena saking patuh taatnya sama Allah, itu tidak akan terjadi tsunami tanpa ada perintah Allah. Saking taatnya kepada Allah, saking istiqomahnya. Gunung pun begitu, gunung tidak akan meletus, kan ya Pak, tanpa ada perintah Allah. Walaupun gunung sudah tidak kuat mikir manusianya yang serakah. Nah, artinya di situ adalah bahwa bumi ini, ya, dan isinya itu semua taat kepada Allah, karena patuh kepada Allah. Ketika ada orang itu yang meninggalkan daripada kecintaan dunia, lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ bumi itu berlomba-lomba mendatangi Allah Ta'ala dengan doanya, ya Allah, izinkan saya untuk mengabdi kepada orang ini. Itu yang sudah mendatangi. Jadi bumi ini yang menawarkan kepada Allah untuk menjadi khodimnya. Makanya yang disebutkan dunia datang mendatanginya. Paham kan Pak? Ya. Kalau kita mengejar dunia itu keberatan. Ya Allah, jangan takdirkan saya menjadi khodimnya orang ini sangat ingkar kepada Engkau ya Allah. Mereka keberatan. Itu maksudnya Pak. Itu kan kalau kita itu cuma mengawali diri kita sendiri ya. Sedangkan kita hidup ada orang yang disayang, ada sekarang begini Pak, ada mertua dan sebagainya. Ada bahasa juga Pak. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberi panjang umur karena saya masih kecil. Takut kalau saya mati nanti siapa yang ngasih nafkah anak sama istri. Bahasa itu umum, ya kan? Atau ya Allah, berikan saya pekerjaan. Saya jadi pengangguran kayak gini, saya punya tanggung jawab anak dan istri. Bagaimana rezeki anak istri saya kalau saya tidak kerja? Seolah-olah rezeki itu ada di tangan dia. Dari bahasanya Pak ya. Nah, ada lagi, ya Allah, saya ingin menyekolahkan anak saya supaya anak saya menjadi anak yang soleh. Ya, macam-macam lah istilahnya kan. Kalau saya tidak sekolahkan anak saya tidak punya uang untuk membiayai, nanti jadi apa anak saya? Seolah-olah kebaikan anak itu ada daripada diri kita yang menentukan. Itulah banyak kesalahan fatal. Kita terlalu berlogika dan kita lupa bahwa ada bahasa iman di balik logika. Yang bahasa iman itu adalah sesuatu yang sir yang Allah Ta'ala punya kuasa walaupun itu mustahil. Artinya begini Pak, bagaimana mungkin kita merasa punya keyakinan bahwa yang menentukan rezeki anak istri kita adalah pekerjaan kita dan usaha kita sendiri. Kita sendiri tidak tahu kan kita itu rezekinya sampai di mana. Bapak tahu tidak besok dapat rezeki berapa? Kan tidak tahu. Bapak tahu tidak nanti yang rezeki yang berupa makanannya akan masuk ke Bapak itu apa rupanya? Kan tidak tahu gaib. Bagaimana kita menjamin bisa menafkahi anak istri, memberi rezeki kepada anak istri, kita sendiri tidak tahu rezeki kita kayak apa dan sampai di mana dan bagaimana. Artinya banyak manusia sekarang terlalu berlogika, meninggalkan keimanan tanpa dia sadari. Ketika kita merasa punya keyakinan atau merasa punya daya di situ untuk supaya punya anak yang soleh, yang pintar, yang jadi alim, kita sendiri pun untuk menjadi seorang yang alim masih susah. Bagaimana mungkin kita menjamin anak dan istri menjadi orang alim? Itu sebenarnya Pak. Manusia sekarang terlalu banyak berlogika meninggalkan keimanan. Tapi bahasa mereka menyebutkan saya adalah orang yang beriman. Gimana Pak? Ya masih banyak ini pertanyaan susulan kalau seperti itu. Iya. Kan banyak sekali Beb ya ayat yang memang seperti jenengan katakan yang istiqomah ya dunia itu tadi. Sedangkan memang di ayat-ayat pun ya banyak memang yang kita harus bertanggung jawab di dunia dengan doa Rabbana atina fid dunya jelas. Ada yang ya harus seimbang. Semua amal besok yang kita dapat itu amal jariah, ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu jerbasuki mau beliau sekarang harus ada biaya, harus ada ini dan sebagainya. Amal jariah, kita gimana mau beramal kalau kita itu juga tidak punya dan sebagainya. Nah, di sisi lain suatu hal yang paten
kalau kita mengejar akhirat, dunia mengikuti kan bertentangan, seakan-akan kan bertentangan. Nah, bahasa seakan-akan kan bahasa logika, Pak. Bahasa seakan-akan kan bahasa logika. Sekarang kalau nggak seakan-akan, kalau memang itu bertentangan, saya bilang gitu misalnya, itu bertentangan dong. Di sisi lain, kalau kita cari akhirat, dunia mengikuti, di sisi lain, maka habis Jumatan saja suruh berniaga lagi. Ada kisah Pak, yang kisah itu antara Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Ini sudah umum kisah ini. Ketika Imam Maliki orangnya kan tawakalnya tinggi, orangnya arif kan. Jadi Imam Maliki itu menyampaikan dalam ketika ngajar itu, di situ di antara santri-santri ada Imam Syafi'i sedang ngaji. Imam Maliki mengatakan selama orang itu masih punya kehidupan di dunia, maka rezekinya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, tidak terputus rezekinya. Walaupun kita tidak kerja apa. Imam Syafi'i keberatan, Pak. Imam Syafi'i orangnya ilmiah gitu kan. Imam Syafi'i menentang, tidak mungkin seekor burung kalau tidak keluar daripada sarangnya tidak akan menemukan rezeki. Nah, itu. Imam Maliki tersenyum. Akhirnya Imam Syafi'i itu ingin membuktikan daripada bahasanya tadi, Imam Syafi'i izin keluar. Ingin mencari bukti daripada apa argumennya benar kan? Gitu kan? Sampai di tengah perjalanan Imam Syafi'i bertemu dengan orang sedang panen anggur. Berhentilah Imam Syafi'i membantu mereka memanen anggur. Nah, akhirnya setelah selesai Imam Syafi'i dikasih hadiah anggur sama orang yang punya tadi, yang petani anggur tadi. Dibawalah sama Imam Syafi'i dengan bahagia, dengan bangga, mau ditunjukkan kepada Imam Maliki bahwa inilah seandainya saya tidak keluar dari majelis ini, saya tidak akan menemukan rezeki berupa anggur ini. Karena saya keluar, akhirnya ada orang manen anggur, saya membantu, saya dapat hadiah ini. Akhirnya saking bangganya, saking senangnya Imam Syafi'i menghadap kepada Imam Maliki, ditunjuk anggurnya, diberikan. Dari mana kamu dapat anggur, kata Imam Maliki. Waktu saya keluar dari majelis ini, saya bertemu dengan orang manen anggur, kemudian saya membantunya dan saya dikasih hadiah ini. Silahkan kalau engkau mau, silahkan engkau ambil anggur ini. Terima kasih Imam Maliki. Saya tersenyum. Saya duduk di sini, saya bisa menikmati anggur. Dan engkau pun yang bawa anggur ini belum tahu rasanya, saya tahu rasanya lebih dulu. Saya mendapatkan rezeki lebih dulu, dia duduk di sini daripada engkau yang bekerja tadi. Berarti kan sama-sama benarnya, Beb? Sama-sama benarnya. Ya, sekarang pertanyaannya begini. Salahnya di mana yang dikatakan itu bahwa ketika kita meninggalkan dunia akan mendatangi. Kan tidak ada yang salah, sama-sama. Yang benar satu. Di antara keduanya itu kembali pada hal yang satu. Yang satu mana? Bahwa ketika kita hidup, maka karena rezeki kita belum terputus. Kalau rezeki kita terputus, malah juga ada aja. Yang kedua, tentang dalam Islam kita diwajibkan mencari kasab dalam Islam wajib. Kenapa kasab dalam Islam wajib? Yang pertama, supaya tidak mendapatkan fitnah daripada rezeki yang kita makan. Kalau kita tidak kerja, kita makan, orang curiga dari mana. Yang kedua, supaya kita tidak mengandalkan makhluk di situ. Artinya tidak mengandalkan makhluk. Kalau kita tidak punya pekerjaan, Pak, otomatis kita cari jalan bagaimana ada orang yang memberi kepada kita. Dengan kita membiasakan diri meminta, maka di situ menjauhkan keimanan kita kepada Allah SWT. Seolah kita lebih mendekat kepada makhluknya daripada kepada Allah. Kan seperti itu, Pak. Jadi kasab memang wajib. Cuman kasab itu bukan menentukan daripada datangnya rezeki. Apa hubungannya kasab dengan rezeki? Bahwa kasab itu yang menentukan kadar haram halalnya daripada rezeki tadi. Kalau rezekinya memang sudah ada. Nah, sekarang pertanyaannya, Bib. Pertanyaannya lagi. Iya. Sekarang kalau seperti itu keterangan saking dari jenengan, terus di mana posisinya ijazah yang memang sudah diamalkan beliau-beliau para alim, para aulia dan sebagainya untuk bisa mendatangkan rezeki dan sebagainya. Kalau misalnya harus bertawakal seperti Imam Malik seperti itu, gugur dong ijazah yang tadi itu semua. Gini, Pak, ya. Gitu, logikanya kan gitu. Ya begini, sifat manusiawi itu kan sudah dijelaskan masalah tentang keyakinan. Sifat orang awam itu yang pertama adalah bukti yang dicari. Nah, maka dalam Islam itu dikenalkan tentang fadilah, keutamaan. Kenapa ada bahasa fadilah, keutamaan itu? Itu adalah daripada rahmatnya Allah Ta'ala, supaya daripada manusia itu lebih ada ketertarikan untuk ibadahnya tadi. Paham kan Pak itu? Ya. Nah, kenapa para guru-guru kita selalu memancing kita? Ini baca ini supaya berrezeki, baca ini supaya lunas hutang, baca ini supaya disembuhkan dari penyakit. Kenapa? Itu sebuah sugesti kepada orang tersebut yang ada di hadapannya tadi, untuk orang itu mau mengamalkan itu dan menjadi sebuah jalan zikir kepada Allah SWT. Sedangkan kesembuhannya itu bukan karena zikirnya tadi, tapi sugesti pikirannya. Seperti contohnya ini, Pak, ini panas. Kalau saya sugesti pikiran saya bahwa ini bukan bara api, tapi ini saya anggap saya pegang ini, Pak. Ini tidak panas, Pak.
Karena pikiran saya itu diarahkan ke hal lain. Saya tidak berpikir saya pegang puntung bara dari puntung rokok ini, tapi saya berpikir ini adalah sebuah es, ini dingin. Nanti ini bengkak, Pak. Kenapa? Karena saya bukan punya ilmu kebal. Cuma saya tidak merasa panas karena sama saya disugesti pikiran saya. Akhirnya karena orang itu yakin ya Pak ya. Misal sampai datang kepada saya ya. Pak saya baca ini Pak, insya Allah sampai sembuh Pak. Amin 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 ke sana. Itu sampai mensugesti diri sendiri sudah. Punya keyakinan di situ akhirnya sembuh. Sembuhnya bukan karena dari sini, tapi dari diri sendiri yang tersugesti oleh dirinya sendiri. Sekarang Bapak sehat ya Pak ya. Sekarang Bapak sehat, pikiran nyaman, Bapak sehat. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendatangkan beban ke dalam pikiran Bapak. Bapak merasa menyerah pikirannya, merasa down. Sakit enggak Bapak? Kan sakit. Tiba-tiba badan terasa sakit semua, pikiran sudah tidak konsen. Tiba-tiba jatuh sakit. Jadi semuanya itu sugesti. Kalau bicara fadilah, memang iya fadilah. Tapi fadilah itu sebagai daya tarik saja. Artinya semakin kita mendekati kepada Allah dengan cara apapun. Kita baca waqiah. Bahasa tadi, kalau baca waqiah kita murah rezeki. Kalau sholat duha kita murah rezeki. Itu kan sugesti Pak. Dan fadilahnya iya dimurahkan rezeki. Kenapa? Karena kita dekat sama Allah. Kembali kepada barang siapa yang mendekati kepada Allah Ta'ala, maka dunia akan mengikuti kita. Jadi sebenarnya bukan cuma waqiah saja. Kenapa orang mengawalkan waqiah tetap misalnya tidak lunas-lunas kan ada Pak ya? Ada sholat duha tapi rezekinya masih gitu-gitu saja. Karena mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah. Hanya membaca saja di situ. Hanya mengamalkan. Dia tidak minta sama Allah. Tapi dia minta kepada apa yang dipetunjuk tadi. Lebih meyakinkan kepada petunjuk tadi. Akhirnya ketika mereka itu baca waqiah, rezekinya tetap gitu saja, dia meninggalkan dari sholat waqiah tadi. Mengamalkan ini tetap kayak gini saja rezeki, tidak ada perubahan kan seperti itu. Itu contohnya Pak. Jadi semua amalan itu semuanya itu memudahkan jalan kita karena kita mendekatkan diri kepada Allah. Bisa paham enggak Pak? Bisa paham. Kenapa? Kita kan dengan kita bersabar ya Pak ya. Maka Allah Ta'ala berada di atas kita. Itu sudah jelas di situ Pak. Bagaimana kita mau bersabar kalau tidak ada ujian yang membawa kita kepada kesabaran? Intinya kita tetap dekat kepada Allah gitu dengan cara apapun, melalui waqiah, melalui yasin, itu kembali sama. Makanya saya punya zikir cuma satu, Allah, Allah, Allah. Ujung-ujungnya ke situ semua. Gimana Pak? Nah, cuman karena kenapa Pak? Karena kembali ke bahasa Selasa tadi, yang sekarang itu yang jadi tuntutan Pak. Ya, itu masalah iman. Jadi iman kita tuh ditempatkan di mana sekarang? Apakah ditempatkan di hati iman kita? Apakah ditaruh di logika kita iman itu? Kalau iman diaplikasikan ke logika tidak pernah nyambung sampai kapanpun. Karena Allah Ta'ala gaib. Tapi iman kalau ditaruh di hati, ditempatkan di hati, maka kita bisa mengaplikasikan iman itu dengan hati. Karena tempatnya di hati ruangnya iman. Nah sekarang orang itu beriman secara logika. Sebenarnya kalau kita bicara lebih dalam lagi Pak ya, lebih dalam lagi misalnya, nah kalau kita tidak kerja, kita makan apa? Dari mana kita dapat itu? Itu sudah mendapati kemurtatan Pak. Kalau bicara lebih dalam lagi, seolah-olah Allah Ta'ala itu memberi rezeki kepada kita berdasarkan berbentuk upah sudah. Bukan, kalau kita bicara dengan bahasa upah, maka Allah Ta'ala tidak punya sifat welas asih pada makhluknya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala untuk memberi Allah Ta'ala kepada makhluknya harus bekerja dulu. Seolah-olah seperti itu. Terus kalau misalnya ijazah ayat-ayat seperti itu, fadilah-fadilah yang seperti itu, termasuk ada unsur sugesti, Bim ya. Iya. Kita ke dalam lebih dalam lagi, yang tapi lebih singkat lagi. Di situ ada istilahnya doa. Misalnya kita sholat duha, sholat duha fadilahnya ini, tapi setelah kita berdoa, berdoa yang masuk dari sholat duha itu sendiri dan sebagainya. Berarti kalau doa itu juga termasuk sugesti juga. Doa itu harapan Pak, aja. Doa itu tidak ada batasan. Dan Allah minta kepadaku apapun, maka aku akan berikan kepadamu. Sekarang kalau ada ada tajib lakum. Yes, siap. Sekarang kalau ada alibi dibalik, dibalik. Ayat-ayat yang kita baca itu yang katanya mempunyai fadilah, sebenarnya saya juga nggak mengharapkan fadilah, tapi itu merupakan doa saya. Berarti itu sudah bukan sugesti lagi. Sudah berbentuk doa. Nah, berarti yang benar yang mana akhirnya kalau misalnya seperti itu? Begini Pak ya. Okay. Doa itu kita meminta kepada Allah. Ya. Nah,
Kalau amalan itu kita bertumpu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, apakah kita bertumpu kepada amalan itu? Ya. Apa kita bertumpu kepada Allah? Ya. Ini orang yang ini sesuatu yang samar yang manusianya banyak tidak membedakan orang. Banyak orang tidak bisa membedakan di sini. Kebanyakan mereka bertumpu kepada amalan, bukan bertumpu kepada Allah. Contohnya, saya setelah mengamalkan ini, saya dikabulkan. Ya. Saya mengamalkan ini, saya tidak pernah kabul-kabul. Ya. Kenapa? Berarti mereka bahasnya bertumpu kepada amalannya, Ya. bukan bertumpu kepada Allah. Ya. Kalau kita bertumpu kepada Allah, bahasanya beda. Ya. Ketika dikabul, Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Ya. Ketika tidak dikabul, bahasanya beda. Bagaimana? Mungkin belum Allah kabulkan, mungkin belum waktunya. Bahasanya ke situ, bukan amalannya yang dipojokkan. Ya. Lain masalahnya gitu tadi. Nah, sekarang lebih dalam lagi, Fir. Mohon maaf ini ya. Ketika sudah seperti itu, kita ringkes lagi amalan yang berupa lebih pokok lagi, misalnya sholawat ya. Di situ masuk sekali bahwa fadilah ini dan sebagainya. Dan ketika seperti jenengan menerangkan seperti itu, bertumpunya kepada amalia, bukan kepada Allah. Sebagai orang syariat, saya menjawab, saya membaca sholawat di situ, ya Allah, ya Allah, kan gitu. Berarti ketika saya membaca sholawat, saya tetap bertemunya ya ke Allah. Saya ya Allah, arti sholawat yang seperti itu kan. Berarti kan saya bertemunya ke Allah ketika membaca sholawat. Tapi kok ya banyak juga yang para pencari fadilah dari sholawat yang memang belum terkabulkan. Baik, kalau dibalik lagi secara syariat, begini Pak, saya nggak bertumbuh sama amalia karena bisa. memang Kita sholawat sudah sholawat lebih Allah. Ya, kita ambil dari bawah dulu, dari dasarnya dulu. Artinya daripada sholawat, kita misalnya memuliakan daripada Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu sudah mulia, tapi kita memuliakan dengan apa? Bahasa ya Allah itu kita memintakan kepada Rasulullah, bukan memintakan kepada diri kita sendiri. Cuma kita berwasilah melalui sholawat tadi, dengan kita mengirim sholawat kepada Rasulullah.